Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah. Alhamdulillah ini terakhir sudah khatam. Alhamdulillah. Ini membahas tentang kunut dalam mazhab Syafi'i. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kunutus Syafi'iyah. Ini adalah pembahasan tentang kunut-kunut yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma asalnya ya Allah, dibuang ya-nya, diganti dengan mim. Allahumma ya Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa mim ini menunjukkan kepada jamak, maksudnya menunjukkan kepada semua nama-nama Allah. Sehingga kalau Allahumma dalam semua, ketika kita membaca Allahumma itu mengisyarahkan kita terbayang kepada semua nama-nama Allah. Allahumma ya Allah yang memiliki segala asmaul husna. Ada yang menyatakan seperti itu. Allahumma hdina ya Allah ihdina. Tunjukkan olehmu akan kami fiman hadaita. Pada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa afina. Sehatkan olehmu, jaga olehmu akan kami fiman afaita pada orang-orang yang telah engkau beri afiah, engkau beri keselamatan. Wa tawallana urus olehmu ya Allah akan kami fiman tawallaita pada orang-orang yang engkau urus. Wa barik lana berkati olehmu ya Allah bagi kami fima a'taita pada apapun yang telah engkau berikan akannya. Jadi ini semuanya fi'il amar, afi, tawalla, barik, semuanya fi'il amar. Coba kita lihat satu-satu. Ini kunut. An Anasin radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu annar Rasul wa sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal. Wa sungguh Rasul lam yazal ini khabar anna. Bahwa sungguh Rasul itu lam yazal, senantiasa ianya Rasul itu yaqnutu, kunut ia fi subhi pada subuh. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i bahwa dalam sholat subuh itu ada kunutnya. Berdasarkan hadis riwayat Anas bahwa sungguh Nabi lam yazal, senantiasa ia Nabi yaqnutu, kunut ia fi subhi dalam sholat subuh hatta farakat dunya, hingga meninggalkan ianya Nabi akan dunia. Hingga Nabi meninggal dunia Nabi selalu baca kunut. Hadisun sahihun, dianya ini itu hadisun sahih, hadis yang sahih. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wal Bazzaru oleh Bazzar, wal Hakimu oleh Hakim, wal Baihaqi wad Daruqutni oleh Baihaqi dan Daruqutni, wa Abdur Razzaq dan oleh Abdur Razzaq, wa Ibnu Abi Syaibah wal Baghawi dan oleh Baghawi wa ghairuhum dan lain. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Wal kunutu qismani, dan kunut itu ada dua macam. Yang pertama kunutur ratibah wa kunutun nazilah nanti. Jadi kunut secara umum dibagi dua. Ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Satu ini kunut nazilah. Kunut ratibah maksudnya kunut yang dibaca terus-menerus. Memang mudah ketentuannya seperti itu, dianjurkan dibaca terus-menerus. Yang pertama kunutur ratibati fil i'tidal lisani min salatil fajri. Bermula yang pertama itu kunut ratibah yang ada dalam i'tidal yang kedua dari salat fajar. Salat fajar maksudnya salat subuh. Setiap salat subuh di rakaat keduanya sesudah i'tidal kita baca kunut. Itu namanya kunut ratibah. Yang kedua fin nisfisani min salatil witri fi syahri ramadhana. Dan kunut ratibah juga kunut dalam setengah yang kedua dari salat witir di bulan Ramadan. Ketika tiba bulan Ramadan, sebentar lagi Allahumma ballighna Ramadan, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Setiap 15 terakhir bulan Ramadan, katakanlah 30 hari, kita bagi dua, setengah pertama 15, setengah kedua 15. Di 15 kedua
itu sunnah baca kunut di sholat witirnya. Itu namanya kunut ratibah, karena memang setiap witir di Ramadan itu dianjurkan baca kunut. Yang kedua, kunutun nazilah. Nah, jadi kunutun nazilah ini bisa disebut idhofah musabbab kepada sebab. Kunut nazilah, kunut yang dibaca dengan sebab nazilah. Ada sesuatu yang turun menimpa kita, musibah. Yusannu fi jam'il maktubat, disunnahkan akan dianya kunut fi jam'il maktubah dalam semua salat fardu. Kalau kunut nazilah ini bacanya dalam salat fardu, salat subuh iya, duhur iya, asar iya, maghrib, isya, semua salat kita baca. Tempatnya sama, di i'tidal rakaat terakhir, di i'tidal rakaat terakhir. Nah, yusannu disunnahkan akan dianya kunut nazilah fi jam'il maktubah dalam semua salat fardu maktubah idza nazalat, bila turunlah nazilatun oleh satu yang turun bil muslimin terhadap kaum muslimin. Jadi nazilah ini musibah. Apabila menimpa musibah terhadap kaum muslimin, sunnah kita baca kunut nazilah. Ya. Seperti wabah corona sekarang misalkan, kita dianjurkan berkunut untuk berdoa supaya Allah menghilangkannya. Kemudian Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan kami. Apa maksud ihdi? Dullana, dulla ini fi'il amar, dullana dilalatan musilatan ilal maksud. Ya Allah tunjuki olehmu akan kami dilalah, akan tunjuk musilah yang bisa menyampaikan ia kepada tujuan. Ma'aman dalal tahu, bersama orang-orang tadi di atas, Allahumma hdina fiman hadait, tunjuki kami pada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Jadi fi di situ maksudnya bermakna ma'aman dalal tahu, tunjuki kami bersama orang-orang yang telah duluan engkau beri petunjuk ia ila tariqil lati tusilu ilaika, kepada jalan-jalan yang bisa menyampaikan ya jalan kepada engkau. Nah, kemudian 4, wa'afina, selamatkan kami ya Allah dari apa? Minal balaya, dari segala bala-bala. Balaya jamak baliyatun, dari segala bala. Wa mihanid dunya, mihan juga jamak taksir dari mihnatun, dari segala bala-bala dunia dan bala-bala akhirat, dari segala penderitaan dunia dan penderitaan akhirat. Minal balaya wa mihanid dunya wal akhirah. Kemudian ma'a, jadi fi man afaita di atas, fi bermakna ma'a man afaitahu, bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan akan dia min dzalik, dari bala-bala. Kemudian yang keenam kita lihat watawallana. Apa arti tawallana fiman tawallait? Tawallana artinya qaribna. Beliau mengartikan di sini bukan uruslah kami, tapi qaribna, dekatkan olehmu akan kami ya Allah ilaika, kepadamu. Atau boleh juga unsurna, tolong olehmu akan kami fi jami'i ahwalina, dalam semua keadaan kami, kondisi kami. Watawalla umurana, urus olehmu ya Allah akan urusan-urusan kami. Wahfadna, jagalah kami. Nah itu artinya. Ma'aman qarab tahu. Jadi kalau pertama kita artikan qaribna berarti man qarab tahu. Ma'aman qarab tahu, bersama orang-orang yang telah engkau kedekatkan akan dia. Wa nasartahu, engkau telah tolong akan dia. Wa tawallaita, engkau telah urus umurahu, akan urusan-urusannya. Wa hifdahu, dan menjaganya. Kemudian yang ke-8, wa barik lana, berkahi olehmu. Apa arti berkah? Anzil ya Allah al-barakah, barik lana maksudnya berkahi olehmu akan kami, turunkan berkah kepada kami. Anzil ya Allah, turunkan olehmu ya Allah al-barakata, maf'ul anzil, akan keberkahan. Wahyal khairul ilahiyyu, dianya berkah itu kebaikan al-ilahi, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 9, fima a'taita ay alladhi a'taitana iyah. Jadi fima beliau pengen menyatakan kalau ma itu ma mausul, alladzi a'taitana, pada alladzi yang telah engkau berikan, akan kami akannya, pada rezeki yang telah engkau berikan. Wa qina syarra ma qadait, jaga olehmu akan kami akan keburukan apapun yang engkau takdirkan ya Allah. Fa innaka taqdi, karena sesungguhnya engkau itu mentakdirkan. Wala yuqda alaih, dan tidak ditakdirkan orang kepadamu. Engkau bisa memutuskan ya Allah. Orang lain tidak bisa memutuskan terhadap dirimu. Wa innahu la yadhillu man walaita, dan bahwa sungguh hal wasy itu tidak akan hinalah oleh orang-orang walaita yang telah engkau jaga, engkau angkat.
Wala ya'izu man adaita, tidak akan mulialah orang-orang yang engkau musuhi. Tabarakta, maha tinggi engkau. Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana munada mudhaf, ya nidanya mahdhuf. Tabarakta ya Rabbana. Tabarakta Rabbana, maha tinggi engkau wahai Tuhan kami. Jadi tabarakta ini maha penuh berkah, maha baik. Ta'alaita, maha tinggi engkau ya Allah. Falakal hamdu, bagimu itu segala puji. Alama qadaita, atas apapun yang engkau takdirkan. Baik buruk yang engkau takdirkan, semuanya segala puji untukmu ya Allah. Walakas syukru alama an'amta, bagimu itu segala syukur ya Allah. Alama an'amta, atas apapun yang telah engkau beri nikmat dengannya. Wa aulaita, engkau berikan juga. Nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu. Wa natubu ilaih, kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita lihat dulu. Jadi waqina maksudnya jaga kami. Ihfadna, pelihara olehmu akan kami ya Allah, mimma yatarattabu, dari apapun yang terjadi ia alama qadaitahu, atas apapun yang telah engkau putuskan akannya, minas sukhti wal jaza, dari kemarahan dan kegundahan. Jadi ketika Allah mentakdirkan hal-hal sesuatu, kadang ada yang kita tidak suka, kadang sedih segala macam. Kita minta supaya Allah menjaga kita. Jangan sampai kita benci, gundah terhadap takdir Allah. Ya. Kemudian 2. Fa innaka taqdi, apa arti taqdi? Engkau mentakdirkan, engkau memutuskan, engkau menghukumkan. Jadi taqdi tahkumu ala jami'il khalqi. Engkau yang menghukum ya Allah atas semua makhluk. Maksud menghukum, engkaulah yang memutuskan apapun yang terjadi terhadap semua makhluk. La yahkumu ahadun minhum alaik, tidak bisa menghukum oleh siapapun dari mereka makhluk kepada engkau ya Allah. Kemudian 4. Tadi la yadhillu man walaita, tidak akan hina engkau yang telah orang-orang yang engkau muliakan, engkau jadikan wali juga boleh. Artinya la yanalu man walaitahu zullun, tidak sampailah pada orang-orang yang telah engkau muliakan, engkau angkat, engkau wilayahkan akan dia. La yanalu, tidak sampai kepada orang-orang yang telah engkau walikan akan dia oleh kehinaan. Orang yang telah engkau muliakan enggak mungkin hina. Orang yang engkau hinakan enggak mungkin mulia. La yahsulu liman adaitahu izzun, tidak akan berhasil bagi orang-orang yang engkau musuhi akannya oleh kemuliaan. Tidak akan hasil, tidak akan dapat bagi orang yang engkau musuhi akannya oleh kemuliaan. Orang yang dimusuhi oleh Allah tidak bakal mulia, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jadi arti tabarakta tadi, tabarakta berkah, berkah itu bertambah-tambah kebaikan. Berarti artinya tabarakta tazayada khairuka, bertambah-tambah teruslah kebaikan engkau ya Allah. Wa birruka, kebaikanmu, wa ihsanuka, kebaikanmu. Wa hiya kalimatun ta'zimu, ta'zim, kalimatu ta'zim muhtas bi ta'ala. Wa hiya, dianya tabaraka, itu kalimatu ta'zim, kalimat untuk memuliakan, mukhtasatun, yang khusus ianya kalimat dengannya Allah Ta'ala. Jadi tabarakta itu khusus digunakan kepada Allah. Lakal hamdu, artinya lakal hamdu ala qada'i, bagimu itu puji ya Allah atas segala ketentuanmu. Apapun ketentuan Allah, Allah tetap terpuji. Falhamdu laka sana'un bijamil, maka bermula pujian bagimu ya Allah itu sanjungan dengan yang bagus-bagus. Li'annahu la yasduru anka ilal jamil, karena hal dan sya'an itu tidak terjadi dari engkau ya Allah kecuali yang indah. Kal afiyah, seperti keselamatan, wa ta'ah, ketaatan. Wa minhu ghairu jamil, sebahagian darinya itu ada juga yang tidak jamil. Tidak jamil dalam pandangan kita makhluk, tapi di sisi Allah jamil barangkali. Ketika kita Allah diberikan musibah, kita merasakan pedih, padahal dari musibah itu akan mendorong kita untuk makin dekat kepada Allah. Dan sebahagian darinya itu ada yang tidak jamil dalam pandangan kita. Beliau menyatakan adalah nisbahnya yang tidak jamil. Itu sabit bagi kita. Artinya yang tidak baik itu kita tidak menisbatkan kepada Allah, kal alami, seperti kepedihan wal ma'asi. Ketika orang melakukan maksiat, kita tidak boleh menyatakan itu yang bermaksiat itu Allah. Nastaghfiruka minaz dzunub, kami mohon ampun kepada engkau dari dosa-dosa. Wa natubu ilaika, kami taubat kepada engkau ya Allah, minha, darinya dosa-dosa. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah selesai. Ini terakhir. Ini al-masadir, referensi rujukan ketika beliau membuat ta'liq terhadap
kitab Al-Jami'ah, beliau ngambil dari kitab ini Anwarul Lami'ah. Kitab Anwarul Lami'ah wa Tatimmatul Wasi'ah Syekh Abdullah Basudan. Kemudian ada juga kitab Is'adur Rafiq Bughiyatus Sadiq Syarah Sulamut Taufik karangan Syekh Muhammad bin Salim bin Said Bafsil Ayya Asy-Syafi'i. Kemudian ada juga kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq Syarah Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian Bughiyatut Talib li Ma'rifatil Ilmi Dini Al-Wajib Syarah Sulamut Taufik juga. Jadi Sulamut Taufik ini banyak syarahnya. Karangan Abdullah Al-Harawi. Kemudian Kitabul Kabair, kitab membahas tentang dosa-dosa besar lil Imamil Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi. Kemudian Tafsirul Fatihah Al-Kabir Al-Musamma Bahrul Madid Said Allamah Arif Billah Abil Abbas bin Ahmad Ajibah Ibni Ajibah. Nah, kemudian banyak kitabnya ini. Ini harus kita baca semuanya berarti. Busyral Karim. Kitab Busyral Karim juga beliau ambil dari situ untuk ta'liq di sini. Busyral Karim bi syarhi Masailit Ta'lim li Syekh Alamah Sa'id Muhammad Ba'ishan. Kemudian Hasyiatul Bajuri ala Syarih Ibnul Qasim Syekh Alamah Ibrahim Bajuri. Kemudian kitab Yaqutun Nafis juga. Nah, kitab Yaqutun Nafis. Nah, paling kurang kita tahu namanya dulu. Kitab Yaqutun Nafis, karangan Said Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian Nailur Raja, Said Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri juga. Ini Nailur Raja ini syarah terhadap kitab Safinatun Najah. Jadi Kasifatun Najah syarahnya juga banyak. Ada Kasifatus Syajah, Syekh Nawawi Banten, ada juga Nailur Raja, Syekh Umar Asy-Syatiri. Kemudian Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja, syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi Banten. Nurud Dulam, syarah Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Banten juga. Al-Fawaidus Saminah, Said Allamah Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian Durut Tauhid, Durusut Tauhid, Said Allamah Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Salim. Kemudian Hasyiah Fathul Mu'in, Tarsyihul Mustafid, Hasyiah Fathul Mu'in, ada I'anatul Talibin, ada Tarsyihul Mustafid. Jadi banyak banget kitab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah selesailah kita membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'ani Risalatil Jami'ah dengan segala kekurangannya. Jadi semoga Allah memberikan kita pemahaman dan bisa mengamalkannya. Lil muallif Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.